Nanti saya baca Quran. Dengerin Bapak ya. Mungkin lebih bagus bacaan saya dari Bapak. Waduh, dia ngaku ya, mungkin bacaan saya lebih bagus daripada Bapak gitu ya, daripada orang-orang Islam gitu katanya. Kita dengarkan lagi nih. Jangan so tahu deh Bapak itu. Oke. Oke, Bu. Mau ini nggak, Bu? Kita bisa coba Ibu baca bahasa Arab gitu, Bu? Baca Al-Quran. Boleh. Oke, langsung ya kita simak dia baca ayat Al-Quran. Sirotol lazina amanu goibi agak lupa ini Pak. Subhanallah. Dia mencoba untuk melemahkan akidahnya umat Islam dengan ngaku-ngaku sebagai muslim yang taat, pandai baca Al-Quran. Lalu dia mau pamer bacaan Al-Qurannya, ternyata Allah buat bungkam mulutnya. Dia nggak bisa ngomong tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sesama muslimku, berhati-hatilah karena saat ini upaya pendangkalan akidah dari kaum kafir pembenci agama Islam ini semakin marak dan semakin dikemas dengan strategi yang sangat licik sekali. Orang-orang kafir yang tidak memusuhi agama Islam, kita tidak ada urusan dengan mereka, lakum dinukum waliyadin. Tetapi orang-orang kafir yang berusaha melemahkan akidahnya umat Islam, ini menjadi tanggung jawab kita untuk membentengi akidahnya umat Islam. Berbagai macam cara mereka upaya untuk mendangkalkan akidahnya umat Islam. Ada yang menggunakan atribut-atribut agama Islam, baik wanita maupun pria, berpakaian muslimah, tetapi isi kontennya menjelek-jelekkan agama Islam. Jangan letakkan iman kita kepada toa. Kalau kita meletakkan iman kita kepada toa, setiap hari orang Kristen nyungsep kan. Itu jelas tadi wanita tersebut nyindir umat Islam. Pengeras suara azannya itu pakai toa. Kan kita begitu teman-teman. Dan yang dia maksud nyungsep-nyungsep itu mungkin ketika umat Islam sujud. Mereka katakan umat Islam itu nyungsep-nyungsep. Sebenarnya kalian itu kenapa sih terhadap agama Islam? Sampai segitunya itu loh. Kita kan bisa hidup damai di negara kita ini Indonesia dengan konsep untukmu agamamu, untukku agamaku. Coba bayangin kalau seluruh umat Islam di Indonesia marah terhadap perilaku kalian, mau apa kalian? Untungnya ajaran agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah yaitu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, kasih sayang bagi seluruh alam semesta, sehingga kalian yang kafir tinggal di lingkungan orang-orang muslim akan diberikan hak-haknya, akan dilindungi. Coba umat Islam yang minoritas di Indonesia, mungkin tiap hari Al-Qur'annya dibakar seperti di negara-negara barat. Jadi sebenarnya mereka itu kenapa ya selalu aja membuat cara strategi untuk melemahkan akidahnya umat Islam, teman-teman. Banyak sekali cara mereka seperti di video ini, teman-teman nih. Ada lagi yang ngaku murtadin dari Islam yang taat katanya lalu murtad. Tapi ketika dites baca Al-Quran, waduh amburadul. Kita simak dulu videonya. Jadi jangan sok tahu Bapak itu ya yang bilang saya bukan orang Padang, mamanya bukan begitu. Ya, jadi dia ngakunya orang Padang, tapi entahlah beneran orang Padang apa bukan. Sekolahnya nggak benar, bacaan Al-Qurannya nggak benar. Nanti saya baca Quran. Ini dia nantangin nih. Nanti saya baca Al-Quran, yang kita dengerin lagi ya. Nanti saya baca Quran. Dengerin Bapak ya. Mungkin lebih bagus bacaan saya dari Bapak. Waduh, dia ngaku ya, mungkin bacaan saya lebih bagus daripada Bapak gitu ya, daripada orang-orang Islam gitu katanya. Kita dengarkan lagi nih. Jangan sok tahu deh Bapak itu. Oke, Bu. Mau ini nggak, Bu? Kita bisa coba Ibu baca bahasa Arab gitu, Bu? Baca Al-Quran. Boleh. Oke, langsung ya kita simak dia baca ayat Al-Quran. Nah, di sini dia mencoba membaca ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah. Kita dengarkan nih. Itu ada awalannya Pak sebelum Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina amanu wa
siratal ladzina amanu siratal ladzina amanu amanu alaihim sebentar Pak. Siratal ladzina amanu goibi ya agak lupa ini Pak. Subhanallah. Dia mencoba untuk melemahkan akidahnya umat Islam dengan ngaku-ngaku sebagai muslim yang taat, pandai baca Al-Quran. Lalu dia mau pamer bacaan Al-Qurannya. Ternyata Allah buat bungkam mulutnya. Dia nggak bisa ngomong tadi. Alaihim sebentar Pak. Siratal ladzina amanu goibi Terlihat dia sangat memaksakan, tapi tetap dia nggak bisa. Mulutnya itu terbungkam, teman-teman. Mungkin loh sebelumnya, 1 jam yang lalu sebelum dia live streaming itu, menghafalkan dulu surah Al-Fatihah. Mungkin ada menghabiskan waktu 1 jam dia ulang-ulang surah Al-Fatihah dengan membaca huruf Latinnya, sehingga dia dengan pedenya menantang orang gitu ya. Oh, bacaan saya lebih bagus daripada bapak gitu, daripada kamu yang dimaksud tuh orang Islam. Sekolahnya nggak benar, bacaan Al-Qurannya nggak benar. Nanti saya baca Quran. Dengerin Bapak ya, mungkin lebih bagus bacaan saya dari Bapak. Jangan so tahu deh Bapak itu. Tapi nyatanya karena memang Allah bungkam mulutnya, dia nggak bisa ngomong. Siratal ladzina amanu goibi Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu memberi hidayah kepada umat manusia, bahkan kepada orang-orang kafir. Selalu ada sinyal-sinyal hidayah, keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja orang-orang kafir tidak mengambilnya, walaupun sebenarnya hidayah itu sangat terang dan jelas sekali. Ibarat seperti gelapnya malam yang sangat jelas dan terangnya terik siang matahari. Tapi karena memang mereka itu menutup dirinya, makanya disebut kafir kan. Makanya sampai saat ini masih ada aja yang belum dapat hidayah. Sampai Allah mengulang-ulang kalimat di dalam Al-Quran. Afala ta'kilun, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir, tidak menggunakan pikiranmu? Apakah kamu tidak bertafakkur? Oleh karena itulah saya juga selalu mengulang-ulang mengatakan syaratnya jadi murtad yang harus dimiliki oleh seseorang yaitu bodoh. Karena orang yang tidak memiliki kebodohan agama Islam, dia tidak akan murtad. Orang yang cerdas tahu agama Islam tidak akan murtad. Perhatikan kesaksian-kesaksian mereka. Perhatikan perilaku-perilaku mereka seperti Saifuddin Ibrahim itu. Itu konyol semua di sosial medianya. Ingat kalimat yang selalu Allah ulang-ulang dalam Al-Quran yang saya sebutkan tadi. Apakah kamu tidak berpikir? Yang membedakan manusia dengan binatang tuh pikiran, akalnya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya dengan kesaksian-kesaksian kocak lainnya lagi mungkin yang akan saya reaksi. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.